Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan 3 akan saya bawakan dengan judul Requirement Determination. Jadi teman-teman untuk kuliah hari ini sampai dengan UTS akan berjalan dengan online ya. Jadi kalian harus ikuti peraturan yang saya buat. Oke, jadi untuk Requirement Determination, nah kita akan membahas bagaimana sebuah analisis dari sebuah proses. Terus bagaimana kita mendapatkan sebuah kebutuhan, teknik untuk membuat kebutuhan, dan bagaimana kita menganalisa strategi dari sebuah kebutuhan. Yang pertama adalah fase analisis. Fase analisis ini adalah kita menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah rencana yang akan menghasilkan sebuah input dari sebuah fase. Ya. Dalam proses analisis ini kita harus mengerti apa situasinya. Kita harus mengidentifikasi improvement, bagaimana kita mendefinisikan sebuah sistem untuk sebuah sistem baru, ya, yang akan menjadi sistem baru. Ya, kemudian akan menghasilkan sebuah analisis dari sebuah sistem proposal, ya. Jadi kita akan menghasilkan sebuah proposal dari sebuah sistem yang kemudian akan diisi dari proposal tersebut adalah kita menjelaskan form-form apa saja, kemudian rencana-rencana dari sistem yang akan kita buat. Nah, habis dari itu kita akan memasukkan desain dari sebuah analisa yang tadi kita buat. Requirement determination, bagaimana kita menjelaskan sebuah transformasi dari permintaan sebuah sistem, ya. Jadi kita mengidentifikasikan bisnis, kebutuhan bisnis, kita detailkan, kemudian akan menjadi sistem baru yang akan dibutuhkan oleh sebuah stakeholder, yang akan dibutuhkan oleh seorang stakeholder di sebuah perusahaan. Ya, requirement itu apa sih? Yang pertama, kita harus mengenali business needs. Jadi goals-nya itu apa, untuk apa, dan kepada siapa. Kemudian user requirement, siapa yang menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga adalah apakah kita harus membuat sebuah sistem. Berarti kita harus mendefinisikan sebuah functional requirement. Yang keempat, karakteristik dari sebuah sistem. Berarti kita harus menjelaskan non-functional requirement. Yang ketiga adalah bagaimana sebuah sistem dimasukkan. Berarti kita harus identifikasi sistem requirement. Ya, ini contohnya ya. Jadi ada requirement functional, description, sama example, ya. Contohnya itu. Yang example adalah kita menjelaskan apa yang ingin kita buat. Ya, untuk description menjelaskan kebutuhan dari sebuah yang kita buat. Ya, non-functional requirement ini menjelaskan ada perangkat apa saja yang mendukung dari sistem yang kita buat, ya. Jadi isinya ada operation, misalnya performance, teknologi, dan lain sebagainya. Kita deskripsikan. Misalnya untuk operation ada operasi-operasi apa di sistem tersebut. Nah, kita berikan contoh di dalam non-recurrent functional tersebut. Ya, untuk proses kebutuhan sendiri itu harus selaras dengan bisnis yang berjalan dan IT yang dibutuhkan, ya. Jadi nggak boleh kita namanya tidak sejalan, ya, karena akan merubah proses bisnis tersebut dan akan berpengaruh terhadap user juga. Ya, untuk requirement definition kita bisa menggambarkan seperti ini, ya. Jadi functional, jadi namanya apa, nama bagian, terus isi dari sistem yang mau kita buat apa. Kalau non fungsional kita tinggal definisikan masing-masing dari jenis non fungsionalnya, misalnya operation, performance, dan sebagainya. Untuk requirement elicitation, ya, ini adalah teknik untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi kita bisa membuat sebuah interview, ya. Kita biasanya melakukan tanya jawab kepada user dengan memberikan pertanyaan, ya. Jadi kita menyiapkan wawancara, kemudian kita post interview, kita follow up, kita tanya lagi, dan sebagainya. Terus kita membuat pilihannya. Jadi nama-nama user tadi dari departemen mana, terus kita
review tadi interviewnya apa sih, tanggal berapa meetingnya dan sebagainya. Jadi di sini kita harus membedakan level-level dari usernya ya. Ada manager, user, atau direksi dan sebagainya. Untuk desain interview kita bisa membuat pertanyaan seperti ini ya. Jadi pertanyaan terdekatnya seperti berapa banyak telepon yang digunakan saat order dan sebagainya ya. Kita bisa gambarkan sebagai tabel berikut. Terus unstructured review ya, jadi ini kita memberikan pertanyaan yang sifatnya random. Kalau structure itu ya satu-satu kita udah jabarin. Ya ini top down versus bottom up interview ya, jadi kita bisa dari atas, dari bagaimana proses tersebut terjadi sampai dengan bagaimana proses tersebut dispesifikasikan. Untuk menyiapkan dari sebuah interview, kita harus tahu jadwal, informasi dari sebuah alasan kita interview, sama diskusi. Kemudian bagaimana kita mengconduction dari hasil interview kita, berarti kita harus melakukan record semua informasinya. Terus kita harus mengerti setiap bagian dari setiap permasalahan yang didiskusikan. Terus kita harus memberikan fakta dari sebuah pendapat tersebut. Ya, post interview kita lebih ke follow up ya. Jadi laporan tadi kita tulis di dalam interview tadi apa-apa aja, terus kita klasifikasi dan kita buat sebuah requirement. Ya, kita bisa menggunakan JAD itu Joint Application Development. Ya, jadi dia fungsinya bisa melakukan selecting participant. Jadi kita memilih expertnya dari satu bagian tersebut siapa, fasilitator atau konsultan eksternal dari sebuah organisasi ya. Setelah kita desain untuk GA decision tersebut, kira-kira requirementnya apa, kemudian kita conduction di GA decision ya. Jadi disitu baru kita follow up. Ya, kemudian kita berikan kuesioner ya. Jadi dari pertanyaannya kepada siapa usernya, didesain oleh siapa, diolah oleh siapa, kemudian pertanyaannya harus di follow up ya. Nah, ini adalah pertanyaan untuk sebuah desain yang baik ya. Contohnya seperti ini. Jadi dia harus terstruktur. Kemudian untuk dokumen analisis ya, kita harus membuat sebuah dokumen analisis yang menjelaskan itu adalah sebuah sistem. Contohnya form, report, policy manual, organization chart dan sebagainya ya. Untuk realnya kita bisa bilang itu adalah informal system ya. Jadi kita menjelaskan perbedaan dari bisnis proses yang berjalan saat ini dengan apa yang akan diusulkan oleh sistem tersebut. Ya, selecting approach teknik, jadi tipe informasinya apa, kedalaman informasinya apa, bagaimana kita mengkondisikan informasi tersebut, integrasi, usernya, cost, combining code teknik, dan sebagainya. Contohnya bisa seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat tabel tersebut. Kemudian kita harus strateginya apa sih? Ya, pertama kita harus definisikan masalah analisis masalahnya apa. Ya, kita lihat di situ. Baru kita buat sebab akibatnya. Jadi kita detailin, biasanya ini kita pakai fishbone. Kemudian baru kita bilang durationnya ini berapa lama. Ya, kita potensinya misalnya 3-6 bulan dan sebagainya. Terus baru kita bisa bilang ada cost-nya berapa yang dibutuhkan, terus infrastrukturnya seperti apa dan sebagainya. Terus baru kita informal benchmarking, kita menilai ya kira-kira untuk customer financingnya itu seperti apa ya, outcome-nya. Jadi nanti hasilnya adalah kita akan fokus ke dalam sebuah kebutuhan dari sebuah organisasi tersebut, bagaimana dia dapat mengakomodir kebutuhan dari customer. Terus teknologinya akan menggunakan apa, activity elimination-nya seperti apa, comparison analisis strategi seperti apa ya. Jadi sekian untuk materi requirement determination. Jadi kira-kira seperti itu. Jika ada yang ingin bertanya silahkan melalui forum, kemudian silahkan kerjain tugas yang ada di online ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.